Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi terkejut diumumkan tema kita hari ini Ramadan dan Al-Quran. Saya semenjak hari Ahad tidak hidup HP, sehingga mungkin ada dikirim pengkhususan tema hari ini, sehingga saya bawa kitab seperti biasa, kitab kita Syama'ilun Nabi. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan pekan depan kita khususkan tema itu. Adapun malam ini kita lanjutkan bacaan kitab kita insyaallah, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kita pada bab ke-48. Sudah 47 bab kita selesaikan alhamdulillah. Pertemuan terakhir kemarin tentang bab rendah hati atau tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab ke-48 ini adalah tentang ma jaa fi khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bacakan hadis-hadis tentang akhlak beliau, kita berupaya untuk mengikuti sebisa kita tentang akhlak beliau. Karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarat mendapatkan cinta Allah. Dalam ayat yang dibacakan imam kita tadi, surat Maghrib, di rakaat kedua, imam kita membacakan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita ikuti beliau maka Allah akan mencintai kita. Tidak cukup mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa. Maka dari bab pertama kita bacakan kitab ini semua menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita adalah mengikuti beliau. Termasuk pada bab ke-48 ini tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga akan disebutkan nanti akhlak beliau ketika di bulan Ramadan. Mudah-mudahan masuk hadis yang kita dapatkan, hadisnya nanti di bab yang 48 tersebut. Dan akhlak ini sidang jemaah sekalian menjadikan ukuran dalam agama kita, ukuran keimanan. Dalam hadis, sebelum kita masuk ke sini, kita mulai dengan muqaddimah sebuah hadis, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Secara hadis ini namanya mauquf kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, namun bermakna marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Ternyata akhlak kita ini sudah dibagi oleh Allah, enggak sama sebagaimana Allah juga telah membagi rezeki kita, enggak sama. Ada di antara kita orang kaya, ada yang kaya biasa, ada kaya luar biasa, ada sederhana, ada sangat-sangat sederhana. Itu Allah sudah bagi. Demikian juga akhlak, ternyata Allah sudah bagi di antara kita, sehingga kita jangan kecewa kalau akhlak orang lain tidak kita sukai, tidak seperti keinginan kita, karena memang sudah Allah bagi. Sebagaimana
kita tidak boleh tidak senang, kita tidak boleh benci kepada orang lain yang tidak sama rezekinya dengan kita, karena Allah sudah bagi rezeki itu. Ada di antara orang akhlaknya murah senyum, ada yang selalu cemberut, itu sudah Allah bagi, kita tidak usah kecewa. Ada di antara orang akhlaknya dermawan, ada yang pelit, itu akhlak sudah Allah bagi di antara kita. Ada orang akhlaknya cepat respon, ada yang lambat loadingnya. Ya. Jangan kecewa, karena Allah sudah bagi-bagi akhlak kita. Ada orang akhlaknya pemalu, ya. Ada sangat pemalu, dan ada orang akhlaknya tidak punya malu. Tidak usah kecewa kita, itu sudah Allah bagi, ya, sebagaimana disebutkan innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Ada orang akhlaknya temperamental, cepat marah. Ada orang gak marah-marah, disakiti senyum saja dia. Kan ada orang seperti itu. Ini akhlak sudah Allah bagi di antara kita. Pertanyaan yang sangat penting adalah, apakah akhlak itu perlu diupayakan supaya lebih baik, atau kita cukup pasrah dengan akhlak yang sudah ada? Misalnya kita punya akhlak cepat marah, ini tentu akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Lalu ada yang mengingatkan kita, saudaraku, kamu punya akhlak yang tidak baik, cepat marah. Dia menjawab, memang dari kakek saya seperti ini. Apakah dia boleh berargumen seperti itu, atau dia berupaya untuk merubah? Jawabannya, mestilah kita berupaya untuk merubah akhlak kita dari yang negatif menuju kepada positif, dari tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Karena disamakan dengan rezeki tadi. Kalau rezeki kita juga selalu berupaya untuk yang lebih baik, maka akhlak juga seperti itu, harus berupaya untuk lebih baik. Tidak mungkin kalau seseorang diingatkan, saudaraku, kamu ini tidak berubah ekonominya, mau berubah ekonominya, lakukan ini, lakukan ini. Lalu dia mengatakan, memang dari kakek saya orang miskin. Nah, tidak mungkin. Dia akan berupaya untuk mencari yang lebih baik ekonominya. Demikianlah juga akhlak. Kita harus selalu memperbaiki, berupaya untuk memperbaiki. Termasuk di antara caranya adalah dengan membaca, mendengarkan tentang akhlak Nabi SAW. Dan akhlak ini dijadikan sebagai tolak ukur keimanan kita. Dalam hadis yang tentu tidak disebutkan di sini dalam kitab kita, dalam hadis lain disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik perangainya, yang paling baik akhlaknya. Bukan orang beriman itu yang paling sempurna imannya yang paling banyak sedekah, bukan. Yang paling banyak hafalan Qur'annya, tidak ternyata. Yang paling rajin sholat tahajud, yang paling sering umroh, enggak. Bukan itu. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, juga tidak disebutkan dalam kitab kita ini, Nabi SAW menyebutkan, inna al-mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saimil qaimi. Sesungguhnya orang beriman bisa mengalahkan dengan akhlak baiknya derajat orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa sunnah
dan orang yang rajin sholat tahajud. Bisa kalah derajatnya. Misalnya A, si A ini puasanya biasa saja, mungkin cuma puasa Ramadan, Senin Kamis jarang-jarang, tetapi bagus sekali akhlaknya di tengah masyarakat, sangat disenangi. Kalau dia tidak ada dicari, kalau ada orang bahagia, bagus sekali perangannya. Sementara si B rajin sekali tahajud, puasa, rajin salat malam, rajin salat duha, qabliyah, ba'diyah, masya Allah luar biasa. Puasanya bukan puasa Senin Kamis saja dilakukan, puasa Daud pun dilakukan. Tetapi perangainya, akhlaknya sangat tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh tetangganya. Ternyata ini dikalahkan derajatnya oleh orang yang tidak banyak sholat sunnah tadi, tidak banyak puasa sunnah, tapi bagus akhlaknya. Luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ukuran derajat tadi melalui sholat, melalui puasa, tidak semua kita sanggup puasa, tidak semua kita sanggup sholat malam, tidak semua kita. Tetapi untuk berakhlak baik semua kalangan bisa. Orang alimkah dia, orang tidak alim, orang pesantren, orang biasa, orang umum, semua bisa. Maka Allah jadikan standar derajatnya itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh semua orang. Karena di antara kita ada yang nggak sanggup puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dia langsung kambuh mahnya, misal. Atau orang yang Allah uji dengan sakit DM, dan ada kalanya nanti sampai tingkatan tertentu dia kalau puasa bisa berbahaya, masuk ke UGD. Begitu juga tidak semua orang sanggup tahajud. Boleh jadi Allah takdirkan dia mencari rezekinya hanya di malam hari, di siang hari tidak punya kerjaan sehingga terbengkalai salat tahajudnya. Ternyata bukan itu ukuran. Ukurannya adalah akhlak yang baik. Dengan akhlak itu bisa mengalahkan orang yang ibadah istimewa tadi. Kemudian betapa hebatnya juga akhlak ini, bahwa seorang laki-laki yang hendak melamar wanita juga dilihat dari akhlaknya. Disebutkan kalau datang seorang laki-laki melamar wanita, bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka terima lamaran itu. Tapi kalau bagus agamanya, rajin dia ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak baik akhlaknya, itu boleh ditolak lamarannya. Boleh. Maka nanti kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada anak gadis, datang seorang laki-laki yang masya Allah penampilannya alumni Madinah lagi dia, misalnya. Karena pernah ada seorang ibu-ibu minta cari jodoh anaknya seperti saya. Saya bilang, ibu nggak ada lagi orang seperti saya, nggak ada lagi. Kalau mirip-mirip mungkin ada, atau yang dekat-dekat. Kalau persis seperti saya nggak bisa lagi. Maksudnya nggak ada, kecuali kalau ya. Jadi kalau nanti datang seorang laki-laki ke rumah kita dan kita punya anak gadis, lalu dia hendak melamar, penampilan sangat bagus, masya Allah, seorang ustadz mungkin hafiz Al-Quran 30 juz, di mana-mana memberikan pengajian, sudah sempurna agamanya, tetapi akhlaknya tidak baik, suka pukul istri, suka melawan orang tua. Ditanya tetangganya, bagaimana model ustadz ini, orang tidak senang dengan perilakunya. Maka secara hukum syar'i boleh kita tolak lamaran walaupun dia ustaz. Walaupun dia ustaz. Atau nanti sebaliknya ada anak muda datang, bagus sekali akhlaknya, dipuji oleh seluruh masyarakat di kampung dia, tapi enggak sholat. Boleh juga ditolak itu. Ditolak itu. Ditolak. Bahkan kalau mau lebih keren lagi orang tua, carilah menantu yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 50 tahun. Begitu Sa'id ibn al-Musayyib
Beliau mengatakan, ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanatan. Saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram semenjak 50 tahun. Ya Allah. Nah, kalau datang nanti calon laki-laki menantu kita, Pak, saya mau melamar anak bapak. Boleh nak? Sudah berapa kali ketinggalan takbiratul ihram? Baru 3 kali semenjak baligh. Sempurnakan. Tunggu 50 tahun lagi baru boleh melamar anak saya. Masya Allah. Kalau dapat menantu yang bisa menjaga takbiratul ihram, insya Allah dia lebih menjaga anak kita. Dia akan lebih menjaga. Jadi 2 itu syarat. Pertama agamanya bagus, kemudian akhlaknya, perangainya bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita itu karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, perangai yang mulia. Bukan karena beliau seorang nabi lalu dipuji, bukan. Begitu juga Yusuf alaihissalam, Allah puji karena akhlak. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik, itu akhlak. Allah puji Yusuf alaihissalam bukan karena ganteng wajahnya, bukan karena penyabar beliau dalam ujian-ujian dari kecil sampai ujian setelah menjadi orang besar, tetapi yang dipuji oleh Allah karena akhlak beliau. Inilah penting kita membaca tentang bab ke-48 ini, bab tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dalam bab ke-48 ini ada 15 hadis. Ada 15 hadis dan 4 diantaranya hadisnya dinilai oleh ulama kita sebagai hadis yang lemah. 4 dinilai, selebihnya hadisnya kisaran hasan dan sahih. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Kharijah bin Zaid bin Sabit, seorang Kharijah ini anak daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dakhala nafarun ala Zaid bin Sabitin faqalu lahu. Ada beberapa orang masuk ke rumah Zaid bin Sabit dan mereka mengatakan kepada Zaid bin Sabit, hadisni ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah kepada kami tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid bin Sabit menjawab, madza uhadditsukum? Apa yang saya ceritakan untuk kalian? Kuntu jarahu, saya ini dulu bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pengetahuan Zaid bin Sabit tentang Nabi kita itu sangat detail. Namanya juga tetangga. Tahu bagaimana kehidupan tetangga, dan tetangga itu sangat penting. Orang yang pertama sekali dibutuhkan oleh kita adalah tetangga. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga. Nabi kita juga berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga, jangan sakiti. Nabi kita berpesan itu khusus untuk tetangga. Sampai suatu hari beliau sedang bersandar begini, tiba-tiba tetangga langsung duduk tegak. Tetangga. Sahabat mengatakan, laitahu sakat. Andai beliau jangan lagi lanjutkan pembicaraan itu. Karena sangat perhatian beliau terhadap tetangga. Kemudian dilanjutkan oleh Zaid bin Sabit, kuntu jarahu, saya dulu menjadi tetangga Nabi SAW. Kita bayangkan, kita sekarang menjadi tetangga Nabi. Bagaimana kira-kira? Ya Allah, luar biasa bahagianya orang yang bisa bertetangga dengan Nabi SAW. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atsa ilayya fakatabtuhu lahu. Adalah beliau apabila telah turun kepada beliau itu wahyu,
maka beliau mengutus seseorang kepada saya untuk saya tulis. Maka beliau ini juru tulis. Ada ayat turun langsung disampaikan kepada Zaid bin Sabit untuk ditulis ayat tersebut. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Adalah kami apabila bercerita tentang dunia, beliau pun bercerita bersama kami tentang dunia. Wa idza dzakarnal akhirata dzakaraha ma'ana. Kalau kami berbicara tentang akhirat, beliau pun ikut nimbrung berbicara tentang akhirat. Wa idza dzakarna ta'ama dzakarahu ma'ana. Kalau kami berbicara tentang makanan, maka beliau pun ikut nimbrung bicara bersama kami tentang makanan. Fa kullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini aku ceritakan kepada kalian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bercerita tentang akhlak beliau, bagaimana beliau bersama para sahabat. Kalau hadis-hadis sebelumnya dengan seorang budak sekalipun beliau bergabung, tidak melihat status orang. Oh, ini orang bawahan, saya ini orang atasan, tidak mungkin saya bisa bergabung dengan dia. Tidak. Nabi kita enggak punya akhlak seperti itu. Maka sering-sering kita ulang bagaimana kalau seandainya Allah takdirkan kita menjadi orang di atas, pejabat misalnya, maka ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tashabbahu bil kirami fa innat tashabbuha bil kirami karimu. Ikutilah orang mulia, berserupailah orang mulia, karena menyerupai orang mulia itu adalah kemuliaan. Kemudian hadis kedua dari sahabat bernama Amru ibnul As. Amru ibnul As mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadisihi ala asyarril qaum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berhadapan dengan orang, berbicara dengan orang itu selalu dengan wajah yang berseri-seri, termasuk kepada orang seburuk-buruk kaum. Ada orang yang sangat jahat, sangat buruk perangainya, tapi ketika Nabi SAW berhadapan dengannya selalu menyambut dengan wajah yang berseri-seri, tidak muram. Nah, ini kata Amru ibn As, yata'allafuhum bidzalika. Nabi SAW ingin melunakkan hati orang itu. Datang orang yang misalkan paling jahat dalam tanda kutip di kampung kita. Kalau semua masyarakat menjauh, semua masyarakat tidak lagi menerima dia dengan lapang dada, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Dia akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau ada tokoh masyarakat merangkul dia. Tadi dari rumah, dari Long Raya ke sini, ada dua orang anak muda sedang naik Honda celana pendek. Saya kejar dengan Honda balap itu, Honda Trail. Honda saya yang Cup 700, Cup 800, kan kalah saya. Tapi karena dia pelan, saya kalahkan dia. Saya kejar begitu rapat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagus sekali ditutup auratnya ini. Takut kita dosa. Akhirnya malu dia, langsung pergi dia. Kita nggak boleh biarkan. Minimal ada kalimat baik kita sampaikan. Nanti masalah dia berubah, masalah dia tidak berubah itu urusan Allah. Kita sudah ada menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Sampaikan. Sekarang kalau sekitar Banda Aceh 2 program saya itu. Orang merokok dengan orang celana pendek, laki-laki. Itu saya selalu coba kejar. Saya ingatkan, bagus sekali rokoknya dibuang. Bagus sekali. Jadi pernah mungkin saya ceritakan setelah sholat subuh di Masjid Unmuha Muhammadiyah di Batoh. Selesai sholat subuh ada anak muda keluar masjid langsung di teras merokok langsung. Sebenarnya dalam hati kita tidak suka,
Tapi berupaya saya tahan, saya datang, assalamualaikum dek, waalaikumsalam. Saya kenal, saya Muhammad Hatta, saya tinggal di Long Raya. Boleh saya pegang rokoknya? Boleh pak katanya. Boleh saya bunuh? Boleh pak katanya. Enggak marah, enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Dia enggak terzalimi dengan rokok itu, alhamdulillah. Dan dia tidak marah juga. Kalau dia marah saya nggak jadi bunuh, tapi saya minta izin dulu. Boleh saya bunuh? Boleh katanya. Saya bunuh rokoknya di depan dia. Marah? Tidak pak katanya. Saya salamkan, assalamualaikum, selesai. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena saya pernah tersinggung ketika ngopi di samping rumah sakit kita ini, ada kedai kopi di situ. Sedang ngopi asik beberapa orang ustadz, datang 2 orang perempuan. Mungkin gadis masih datang dengan semangatnya, dengan PD-nya dia mengatakan, Pak ini ada rokok baru. Masya Allah, jelas-jelas itu merusak orang, tapi dengan semangat, dengan berani dia tawarkan. Nah kita mencegah orang dari rusak, kenapa nggak berani? Orang jelas-jelas di rokok kan tertulis rokok membunuhmu, jelas, tapi dia berani mengatakan seakan-akan bahasa lainnya, Pak, saya ingin membunuh Bapak. Kan begitu, tapi bahasanya lembut. Pak, ini ada rokok baru. Berani. Saya tak habis pikir adalah pikir, nggak naik pikir kita. Nggak naik pikir kita. Dia perempuan di malam hari berani tawarkan. Nggak peduli dia kita pakai peci ada jenggot lagi, nggak peduli dia. Ditawarkan. Lalu semenjak itulah saya berpikir, kenapa orang yang jelas-jelas merusak berani dia tawarkan, kita mengajak orang tidak rusak enggak berani. Semenjak itulah saya coba selalu dengan cara yang lembut. Ada yang pernah juga marah di masjid begitu, sedang pengajian begini saya sampaikan masalah rokok, datang seorang bapak di masjid itu langsung diambil rokoknya, dikorek di masjid, depan masjid, depan kita begini. Enggak masalah, kita sudah sampaikan. Alhamdulillah. Ada yang terketuk hatinya, kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan kita juga dapat imbas pahalanya. Tidak merubah dia, itu milik Allah merubah hatinya. Kewajiban kita adalah menyampaikannya. Nah begitulah Nabi SAW, seburuk-buruk orang pun beliau selalu hadapi dengan wajah yang berseri-seri. Untuk apa? Yata'allafuhum bidzalika, agar orang tersebut bisa lunak hatinya. Kalau dia penjahat bisa berubah menjadi orang baik. Kemudian dilanjutkan oleh Amr ibn al-As, fakana yuqbilu biwajhihi wa hadisihi alayya. Satu hari Nabi SAW berbicara menghadapkan wajah beliau kepada saya dengan wajah berseri-seri. Amr bin As ini penasaran. Hatta dzanantu anni khairul qaum. Dengan sambutan yang begitu mengasyikkan, seakan-akan aku mengira akulah orang yang terbaik. Karena begitu sosok Nabi kita, dengan siapa saja beliau hadapi dengan wajah berseri-seri, sehingga Amr ibn al-As ini merasa beliaulah orang yang paling disukai oleh Nabi, beliaulah orang yang paling baik. Akhirnya Amr ibn al-As ingin bertanya, memastikan dirinya. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakrin. Wahai Rasulullah, kata Amr ibn al-As, apakah saya yang terbaik atau Abu Bakar? Faqala Abu Bakrin. Beliau jawab, ya Abu Bakar yang terbaik. Faqultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ana khairun au Umar, saya yang lebih baik atau Umar? Faqala Umar. Dijawab oleh beliau, Umar lebih baik daripada kamu. Ditanya lagi, faqultu ya Rasulullah, ana khairun au Utsman, apakah aku yang lebih baik atau Utsman? Faqala Utsman, tentu Utsman lebih baik dari kamu. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaddaqani, setiap kali aku tanya beliau menjawab dengan jawaban yang jujur. Falawadittu anni lam akun sa'altuhum, akhirnya aku berangan-angan, tak perlu sebenarnya tadi saya tanya. Apa maksudnya di sini?
Karena para sahabat itu merasa selalu semua paling disukai oleh Nabi SAW karena perilaku beliau. Semua merasa saya inilah orang yang paling disukai oleh Rasul. Saya ini semua begitu. Sehingga Amr bin As itu mencoba meyakinkan dirinya walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini maknanya betapa akhlak Nabi SAW. Kalau kita seorang guru, seorang dosen, bisakah kita menjadi sosok seperti ini? Seakan-akan semua mahasiswa itu kita sukai. Mereka merasa kita sukai semua mereka. Enggak ada beda-beda. Kalau kita mampu berperangai seperti itu, itulah perangai Rasulullah SAW. Kalau nanti ada santri kita, siswa, mahasiswa sampai berani bertanya seperti pertanyaan Amr ibn As ini, berarti kita sosok orang yang telah mengikuti Rasulullah SAW. Atau anak kandung kita di rumah, ada 5 anak kita, merasa semua itu dialah orang anak yang paling dicintai. Dia merasa anak yang paling dicintai. Mampukah kita sebagai orang tua berperilaku seperti itu? Atau yang terjadi, ada anak merasa dianaktirikan oleh kita, tidak merasa dicintai oleh orang tuanya. Itu jangan sampai terjadi. Karena nanti kalau ada satu orang anak yang seakan-akan lebih kita cintai, yang lainnya cemburu, itu dikhawatirkan kejadian seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka orang tua selalu menampakkan semua anak merasa dicintai, tidak ada yang dipilah-pilah, tidak ada yang dibeda-bedakan, anak laki, anak perempuan. Karena ada sebahagian daerah anak laki lebih disukai daripada anak perempuan, ada juga sebaliknya, anak perempuan lebih disukai daripada anak laki. Ini jangan sampai terjadi karena akan berbahaya pada diri anak tersebut. Hadis ketiga, masih ada waktu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ini dulu pernah kita sebutkan hadisnya. Anas bin Malik mengatakan, saya pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun menjadi pembantu. Berarti tanda apa itu? Tanda bagus hubungan dengan majikan begitu. Kalau ada majikan setiap tahun ganti pembantu, berarti ada masalah. Ada masalah. Ini 10 tahun membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Para sahabat itu khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap adalah ibadah. Ada di antara sahabat, kalau saya tidak salah namanya Ibnu Mas'ud, itu setiap kali pengajian sengaja memegang sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang sendal. Nanti begitu Nabi kita keluar langsung di standby sendal. Silakan ya Rasulullah. Berlomba para sahabat. Ini Anas 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lanjutkan, fama qala li uffin qat. Tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau. Kenapa? Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Tidak pernah sekalipun selama 10 tahun Nabi SAW saya bantu, saya jadi khadim beliau, tidak pernah sekalipun mengatakan kenapa begini. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Tidak pernah sekalipun beliau mengatakan kenapa kamu enggak lakukan begini 10 tahun. Allahu Akbar. Ada majikan seperti itu di zaman sekarang? Kenapa enggak bersihkan? Kenapa enggak dorsemir? Kenapa ini? Kenapa rumah ini? Kenapa berantakan? 10 tahun sekalipun enggak pernah dilakukan. 10 tahun. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lahir di kota Mekah, wafat di Madinah. Allahu Akbar. Inilah akhlak bagi kita yang Allah takdirkan orang kaya, ada pembantu di rumah, kita coba ikuti ini. Dan nanti menjadi sejarah ketika 10 tahun pembantu kita
mengatakan seperti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun saya membantu bapak si Fulan, menjadi pembantu di rumah beliau, sekalipun tidak pernah dihardik, sekalipun nggak pernah dikatakan kenapa begini, kenapa nggak begini, sekalipun. 10 tahun. Kalau ada di antara kita yang hadir hari ini atau yang mendengarkan di radio bisa mendapatkan seperti pernyataan Anas bin Malik, ini layak dapat hadiah, mungkin masuk 7 keajaiban dunia, mungkin masuk. Insyaallah kita berupaya karena azam yang kuat Allah akan bantu kita. Allah akan bantu. Dengan azam yang kuat kita mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ya Allah, tolonglah perbaiki akhlakku. Kalau hadis di muqaddimah pertama kita bacakan, Allah bagi akhlak itu sebagaimana Allah bagi rezeki. Jika selama ini kita banyak berdoa tentang ya Allah perbaiki rezekiku, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah berikan ini, mulai sekarang harus lebih banyak kita porsinya doa, ya Allah perbaiki akhlakku, ya Allah perbaiki akhlakku, ya Allah perbaiki akhlakku. Karena akhlaklah sebagai penentu di antara sekian penentu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ditanya, apakah yang menyebabkan orang banyak masuk surga? Nabi SAW menjawab, husnul khuluq, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita akhlak yang baik, yang dengannya pula nanti kita majlis yang paling dekat dengan Nabi SAW. Ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.